Kita sapa dulu kali ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ya, kita ketemu lagi seperti biasa di Overthinking Before Sleeping. Ini Hey, karena mendengar keluh kesah pengurus ya, banyak yang overthinking selama pelayanan. Jadi ini adalah bentuk inisiatif kami untuk sama-sama overthinking bareng teman-teman semua dalam pelayanan kita di PMK masing-masing. ini udah episode kedua nih Bang ya. Iya, ini episode kedua nih ya. Kita lihat nih berapa lama nih bertahan. Tergantung permintaan kayak. Nah, iya tergantung permintaan ya. Jadi kalau teman-teman makin banyak yang ngasih input, kami mesti overthinkingin apa, itu akan sangat menolong kami untuk eh, tahu ya, mesti bahas apa ke depan-depannya. Dan itu mungkin akan memperpanjang siaran kami minggu-minggu berikutnya. Ya. Nah, malam ini kita juga mau ngobrol bareng sama salah satu apa ya Instagramers ya, influencer. Kira salah Influenza. satu ini sosok yang suka overthinking. Ya, kita hari ini mau ngobrol sama Bang Alex. Selamat malam semua. Nah, teman-teman feel free juga ya nanti kalau mau nanya sesuatu atau mungkin kalau mau sharing juga sesuatu bisa pakai fitur ask questions. Nanti Bang Ruben bakal bacain pertanyaan atau pendapat teman-teman yang biasa kita bisa diskusikan. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama ngobrol secara khusus ketika seperti episode kita, judul episode ya. Mau mimpin tapi kok mager. Nah, mungkin kita mulai dari cerita pengalaman dulu kali ya. Kalau lu gimana, Ben? Pernah nggak punya pengalaman kayak begitu? Tentu bukan pernah lagi, sering. Sangat sering. Jangan-jangan sekarang lagi gitu. Nggak tahu deh. Kenapa tuh? Kenapa? Boleh sharing nggak? Kayak maksudnya lu tuh kayak gimana sih? Apa yang lu rasakan gitu? Em, kalau kalau ngobrol, misalnya kalau cerita-cerita zaman masih PMK, memang pernah jadi pemimpin ya, gitu ya, pemimpin kelompok kecil, koordinator umum di fakultas gitu. Sekarang pun mungkin bisa dibilang pemimpin juga ya, memimpin beberapa orang gitu dalam pelayanan. Nah, magernya itu adalah ketika sedang tidak pengen memimpin orang, artinya ngelit, menggembalakan gitu ya kalau bahasa rohaninya. Kayak apa? Mengetahui kondisi teman-teman, nanyain, kasih masukan, kasih arahan, atau kalau teknisnya tuh mimpin rapat, memikirkan arah ke depan itu tuh kayak, nah, aduh, gue lagi nggak sanggup deh. Nah, biasanya tuh gara-gara ya lagi ada masalah pribadi kali ya, gitu. Masa apa mungkin di kuliah, apa mungkin di asmara gitu ya, asmara. Asik, asik. Udah kayak ini, udah kayak apa rasi bintang gitu. Atau ya gitulah Bang, masalah-masalah pribadi, urusan pribadi lah yang menurut gua ini kayaknya mendingan gua ngurus diri gua sendiri dulu deh daripada ngurusin yang lain. Nah, itu kali Bang. Iya, iya. Iya. Eh, aku nggak tahu ya teman-teman yang lain yang ikut juga boleh sharing ya. Sebenarnya seberapa sering atau pengalaman kalian mager tapi tahu mesti mimpin tapi kayaknya demot itu tuh kayak apa sih rasanya atau seberapa sering ngalaminnya waktu-waktu kondisi kayak apa. Nah, mau nanya juga kali ya kalau kayak Bang Alex kan kita lihat kayaknya selalu apa ya, Termotivasi, nggak selalu pernah demotivasi.
Nah, tapi sebenarnya kalau kayak Bang Alex sendiri gitu ya dalam pelayanan tuh Hmm. pernah nggak sih Bang ngerasa kayak gitu atau ada nggak masa-masa ngerasa kayak juga Hmm. tahu mesti ngapain tapi ternyata kayaknya berat banget gitu. Pernah kayak apa sih Bang? Pernah punya pengalaman juga nggak Bang? Iya, gua sih masih injek tanah ya, jadi masih pengalamannya masih sama. Belum ada ini ya Kadang-kadang bang. gini ya. Iya, belum pakai. Gue lagi nyari tadi sebenarnya ada filter yang pakai buletan nggak ya? Kalau gue malah sebenarnya gini ya, kalau kalau misalnya gue lagi berusaha memotivasi diri atau memotivasi orang begitu, mungkin gue lagi demot tuh. Jadi jadi upaya untuk apa ya? Karena tahu lah ya, misalnya ini nggak boleh seperti itu, tapi realitanya seperti itu. Jadi akhirnya daripada gue ini sendiri ya ngajak orang lain gitu ya. Tapi Oh, eh, pernah lah ya, karena kan dalam dalam pelayanan beberapa kali dapat kesempatan memimpin gitu ya. Sebenarnya kalau pas waktu mimpin sih lebih lebih nggak tahu ya. Kalau gue lebih ngelihat kalau ada strukturalnya ya, ada strukturalnya kan mau nggak mau harus mau ya. betul. Yang sebenarnya agak masalah tuh kalau misalnya yang lebih personal atau relasional ya, misalnya gue harusnya karena gue lebih tua atau misalnya gue lebih senior harusnya gue kasih tahu nih gitu, tapi nah itu biasanya demot juga tuh karena rasanya gue mau pakai jalur apa ngomongnya gitu ya, padahal kan ini bukan Hmm, siapa-siapa, gue nggak lagi dalam in charge mimpin tanggung gitu. jawab. Iya, dan tanggung jawab sih, tapi realitanya pernah bahkan ya di masa tertentu tuh lumayan sering sih, jadi kayak maksudnya pernah tuh sampai kayak mau datang ke tempat tertentu harus mimpin tuh ya, ngalamin tuh kayak kayak keringat dingin gitu ya, Waduh, terus kemudian asam lambung naik gitu ya, itu itu sakit kali bang ngalamin nggak? gitu gitu ya. Bukan sakit ya? Itu Psikosomatis Oh iya iya. begitu sih. nah kalau kan tapi kadang-kadang gini kali ya Bang, apa ya? Hmm. Kadang-kadang yang bikin demot atau mager itu apa ya? Kalau aku tuh seringnya ngerasa gini Bang, Hmm. karena kondisi pelayanan juga gitu loh. Kayak maksudnya Ah ya, ya. teman-teman kayaknya susah apa kayak lagi slow respon atau kayaknya lagi susah dikontak. Nah, padahal Iya, kan iya. aku mestinya yang nyari gitu ya, atau aku mestinya yang mungkin yang lebih merhatiin atau mungkin lebih coba effort Hmm, lebih gitu ya buat emang cari tahu kenapa. Tapi itu yang malah bikin, aduh, kayaknya susah ya pelayanan ini dan akhirnya iya, akhirnya iya. jadi kayak mager sendiri kayak gitu. Lu gimana Ben? Kalau apa ya? Waktu jadi lu korum kan? Lu sempat korum Ya kan? pernah ya fakultas. Lu tuh apa ya? Ngadepin pengurus yang lain gitu kayak gitu juga atau kayak gimana? Kalau lagi itu ya, kalau lagi mager itu ya, Mm-mm. ya kayak Mbak Alis bilang tadi ya, kalau misalnya ada tanggung jawab jabatan gitu ya, apa struktural gitu, kadang gue ngerasa gue pura-pura aja kali ya gitu loh, kayak apa Hmm. pura-pura nanya, pura-pura mikirin supaya gue tuh gini, gue tuh orangnya nggak mau lah bahasa bahasa orang sebelah tuh maslahat umum tuh terganggu gara-gara gue gitu loh. Jadi Oke. jadi berusaha agar semua tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun gue lagi nggak terlalu baik gitu. Jadi ya gue tetap berusaha lah, gue tetap mimpin rapat, tetap eh, nanyain mereka follow up apa job desk-nya udah gimana kayak gitu. Tapi gue tuh cerita sih ke mereka gitu, tipe-tipe yang gue lah sebenarnya lagi males nih, cuman eh,
ya kita rapat lah gimana gitu kan ada sharing kondisi juga kan kalau rapat kan ya gue Hmm. cerita aja gitu cuma kadang-kadang nggak cerita juga sih gitu. Udahlah biar beres aja gimana gitulah gitu. Oh gitu Bang. Berarti lu termasuk yang masih sadar diri ya. Kalau gue tuh udah nggak sadar diri waktu itu. Gue tuh bahkan ya ini apa ya jadi pengakuan dosa ya, walaupun udah mengaku dosa beberapa kali ya. Coba maksudnya dulu tuh gue tipe yang sampai ini loh Ben, dan Bang Alex waktu itu sempet kayak matiin HP terus dicariin pengurus, dicariin pengurus terus modal kura-kura Rey. Iya. Langsung masuk ke dalam Iya ya, itu tuh Salahnya bener-bener deh waktu itu tuh bikin berantem deh, bikin sama kakak penilik, sama teman pelayanan, kayak gitulah. Itu yang aduh parah banget. Nah gue tuh nggak mau kayak gitu, nggak mau sampai rusuh gitu loh, sampai ya gitu. Ruben tipe penyelamat dunia nih. Waduh, superhero kali ya. Peacekeeping tuh, namanya peacekeeper. Avenger. Nah, mungkin nanya kali ya, kalau Bang Alex dalam pengalaman sebenarnya kayak gitu-gitu tuh apa sih Bang ya? Maksudnya tadi Bang Alex udah bilang gitu, aku kura-kura, atau Ruben tipenya yang menjaga tetap rapi, tetap damai. Kalau dari maksudnya Bang Alex ada insight nggak gitu? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mungkin kalau kita lagi capek atau kita lagi mager padahal kita tahu gitu mestinya mimpin gitu. Iya, kalau gue ngelihatnya gini ya, maaf ya, aku mungkin sedikit realistis orangnya ya, bahwa itu mungkin terjadi sama siapa aja. Jadi jangan terlalu over expectation yang seolah-olah kita ini sudah sinless, nggak mungkin bikin dosa gitu ya, nggak mungkin lagi. Karena kalau gue suka melihat ini ya, pengalaman Yesus sama murid-murid lah. Bahwa murid-muridnya juga nggak yang sempurna gimana gitu ya. Termasuk juga kan kalau orang suka ngomong nanti kalau masuk pelayanan harus murni motivasi. Menurut gue bukan dari awal kadang-kadang murninya ya. Jujur aja kita mah nggak dari awal murni atau apa. Tetapi itu kan dimurnikan. Jadi gue lebih akhirnya melihat proses sehingga dari situ gue expect juga bahwa ada harapan sih, ada harapan bisa lebih baik. Tapi juga jangan membuat diri merasa bahwa gue harus tampil perfect sekarang gitu. Jadi beberapa kali dalam pengalaman ya, mungkin karena udah lama hidup, gitu. Menurut gue ya bukannya memaklumi lalu kemudian kita diem ya, tapi ada tahap-tahapan ya sudah kalau lagi seperti itu ya udah lewatin gitu. Apalagi kan ini ya, khususnya buat kampus ya, kampus atau sekolah itu kan kepengurusan strukturalnya tuh jadi ketua tuh kan paling setahun ya. Nah, ada masa-masa dia menghilang misalnya seperti itu, ya, nah di situ menurut gua ya sebenarnya, nah ini udah masuk ke gimana nextnya ya. Kita mestinya punya sahabat yang membackup lah. Maksudku pelayanan itu akhirnya menurut gua bukan single fighter lah. Bahkan pemimpin itu sebaiknya tidak sendiri, tetapi dia punya leadership team lah, yang istilahnya akan bisa backup satu sama lain gitu. Nah itu kan yang ini ya, bagaimana melewatinya. Cuma di sisi lain, ya ini kalau bicara kita kan juga jangan sampai kelamaan lah situasi seperti itu ya. Iya, Bang. Nah, paling sih mesti lihat ya, cari tahu kan kalau orang sakit ya cari tahu sakitnya apa biar pengobatannya apa gitu. Nah, menurut gua salah satu caranya untuk kita juga tidak mager terus, karena kita tahu ya, kan apalagi kalau kita pembinaan itu, wah pelayanan ini anugerah, panggilan, harus memberi berkorban begitu ya, tapi kan realitanya lu lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah dalam situasi kayak gitu
aku pikir sih kita harus cari tahu penyebabnya, lalu kemudian ada tim lain yang take over gitu, atau tim lain yang membackup lah. Nah nah nggak tahu, nanti deh kita bahas ya hal-hal apa yang menurut teman-teman ya sakitnya apa, ya itu obatnya carinya ke situ, kira-kira gitu sih. Hmm. Aku jadi kepikir gini kali ya Bang, apa eh kenapa ya ini nggak tahu ya pengalaman, gua nggak tahu Ruben ngalamin juga atau enggak, tapi entah kenapa tuh kalau jadi pemimpin kayaknya tuh apa ya, kayak rasanya tuh punya beban sendiri gitu loh, kayaknya pusing sendiri, kayaknya tuh aduh ya, semua 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 persekutuan itu ceritanya ke kita, semua masalah itu mesti Betul. kita putuskan. Nggak tahu lu ngerasa gitu gak sih Ben, maksudnya beban itu tuh yang akhirnya pelan-pelan bikin jadi kayaknya maunya sendiri aja gitu, atau kayaknya yang lain gak ada yang ngerti lah gitu apa yang gue rasain. Gue tuh ngerasa gitu. Kalau gue tuh apa ya? Mungkin maksud lo gini kali. Kalau misalnya beban itu emang ada, karena kan gue merasa tanggung jawab persekutuan ini ada di gue gitu. Kalau gue gak bener, ini gak bener semua gitu. Jadi kalau gue sampai salah, semua salah. Jadi gue mesti bener terus supaya persekutuannya bener terus gitu loh. Nah tapi mungkin yang lo bilang tadi itu Bang, mungkin maksudnya gini kali, karena gue paling tinggi, jadi nggak ada yang ini itu kan, nggak ada yang perhatiin gue, nggak ada yang nanya. Kan biasa gitu ya, ketua tuh nggak ada yang nanyain, nggak ada yang nyariin, nggak mesti jawab siapa-siapa gitu ya. Iya kita nanyain orang tapi nggak ada yang nanyain kita gitu, padahal pemimpin itu butuh juga ditanya-tanyain gitu kan ya. Cuman ya gue sih ngerasa memang kayak gitu, nggak ada seseorang lagi yang di atas kita yang nanya-nanyain kita gitu. Jadi makanya lu bilang nggak ada yang ngerti karena kita ngerasa kita di atas sendirian kan gitu. Itu kali Bang. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu. Iya. Makanya butuh teman. Apalagi tadi Bang Alex bilang benar sih. Maksudnya bukan cuma jadi ketua PMK kali ya, maksudnya kayak pengalaman jadi PKK gitu. Perhatiin 3 orang, 4 mana orang. Mana pernah AKK nanyain kita gitu kan ya? Apa? Aduh. Kayaknya dia tuh ngeliat kita tuh selalu siap sedia dan selalu kondisinya baik dan siap berbagi. Nah, mungkin apa ya? Gimana ya kita bisa mulai apa ya, maksudnya punya, tadi aku menarik sih Bang Alex bilang ya, bisa punya sahabat atau rekan yang bantu kita periksa diri kita, kayak gitulah kali ya Bang, maksudnya ya Bang. Nah itu jadi hal yang menarik sih ya menurut gua, karena realita menghadapi tugas memimpin itu nggak mudah. Jadi kalau lihat ini ya, kalau lihat kata pemimpin, biasanya kan orang bilang pemimpin identik sama apa? Influence, pengaruh. Tapi banyak pemimpin bukan identik sama pengaruh. Yang pertama yang dialami adalah kesepian. Pemimpin itu orang yang kesepian. Karena pada saat yang sama dia dituntut harus memberi. Nah, tetapi kalau dia tidak punya tim yang kuat, nah di situ aku pikir sih jadi pergumulan juga ya. Baik tim yang sama-sama jadi teman sharing gitu ya, atau nah ini sekarang dalam pelayanan kita banyak bicara juga soal mentoring sih. Jadi makanya aku pikir ketika selesai RK beberapa koordinator ditawarin mau mentoring nggak gitu ya, untuk jalan bareng sih. Mentoring itu kan istilahnya berjalan bersama, dan ya tanda kutip yang kayak Ruben bilang tadi gitu ya, ada ngecek-ngecekin gitu ya. Ngecek sebenarnya bukan apa ya, untuk menjadi teman perjalanan aja, sahabat dalam perjalanan gitu ya. Dan ya gue bersyukur sih ya, sekitar 2 tahun terakhir aku punya mentor. Dan mentornya ini memberi waktu sebulan, tahun lalu sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tahun ini kami udah bikin jadwal ketemu tiga kali setahun gitu ya. Maksudnya
tiap 3 bulan, berarti 4 kali ya. Nah itu menurutku itu orang-orang yang Tuhan hadirkan gitu ya, karena pemimpin ini pada saat yang sama tanggung jawabnya besar, tetapi juga kita mesti jaga diri kan, kayak yang Ray bilang tadi. Nah, gue nggak tahu nih, culture bahwa kita butuh orang yang mementor kita, itu kayak nggak terlalu biasa ya di kita ya. Atau bahkan ya udah kalau dia koordinator mati sendirilah lu gitu ya, PKK sendiri. Apalagi banyak PKK nggak punya KTB, banyak PKK nggak punya KTB, dan nggak punya lagi pemimpin KTB yang mimpin dia waktu dia lagi mimpin gitu. Jadi kayak sandwich lapis ya. Nah, menurutku sih itu ya kita sadari, tapi kadang-kadang kita nggak punya jalan keluarnya karena nggak ada culture bahwa kita butuh orang lain gitu. Itu sih kalau gue lihat. Iya bang. Aku apa ya? Aku ngalamin banget tuh yang abang Alex bilang benar-benar. Walaupun sebenarnya di kampus ada ya tim inti gitu ya atau sesama PKK, tapi mungkin apa ya lebih banyak ngomongin rapat kali ya, lebih banyak ngomongin update pelayanan kayak begitu. Jadi walaupun ya akhirnya sebenarnya mereka udah lebih apa ya lebih deket gitu ya, tapi kayak kalau bisa ngulang waktu tuh aduh mestinya bisa lebih terbuka, bisa lebih cepat lebih cepat ngomong gitu loh, daripada sampai akhirnya meledak dan akhirnya ya jadi salah tingkah macem-macem kayak gitu. Dalam salah satu tips mentoring sebenarnya bisa juga atau bisa jadi cari orang di luar tim kita. Karena kalau sesama tim itu biasnya tinggi biasanya. Bener. Jadi misalnya ya tim inti ternyata waktu jalan 3 bulan gila, gue nggak cocok sama dia gitu. Jadi kalau misalnya berharap dia yang untuk ngebalance, ya kadang-kadang juga biasnya itu ya. Jadi ya aku sih ngelihat beberapa tips dalam pelayanan, carilah mentor di luar pelayananmu gitu. Maksudnya mungkin yang tidak lagi bareng-bareng megang kepengurusan. Nah itu tuh akan lebih apa sih istilahnya, pandangannya lebih nggak bias gitu. Kalau bisa dia kasih masukan atau apa, dia bukan sedang memihak siapa-siapa. Kadang-kadang kita ngerasa ini orang kok susahnya gini ya pelayanan itu ya. Kita tuh mau yang baik, tapi ternyata orang lain juga mau yang baik dengan caranya dia. Jadi kadang-kadang caranya nggak nemu. Nah waktu caranya nggak nemu, kadang-kadang ego kita juga ada di situ ya. Ya gue yang pemimpin kok dia nggak terima cara gue gitu. Wah udah itu bercampur, lalu kayak ngerasa nggak ada yang ngerti kita, caraku paling baik gitu. Nah itu yang gue pikir kita mesti antisipasi ya. Dan mungkin salah satunya adalah ada teman perjalanan lah, kira-kira seperti itu. Iya. Apa mungkin teman-teman yang lain bisa coba. Aku kepikir ya mungkin yang paling mungkin kan kakak-kakak ini ya, kakak-kakak rohani gitu ya, entah betul, mungkin kakak pengurus sebelumnya atau mungkin yang apa pemimpin kelompok kecil atau pemimpin KTB yang ke atas kayak gitu ya. Itu berharga banget gitu buat dimintain tolong, diminta doa, diminta apa ya bantu dampingin kayak gitu ya. Jadi jangan sendirian. Aku bersyukur tuh apa ya walaupun waktu aku ngilang tuh berantemnya sama kakak itu, tapi ya kakak itu sebenarnya yang paling apa ya, yang paling perhatiin gitu loh, yang paling nanyain. Jadi ya aku bersyukur punya apa ya ditolong lewatin masa-masa itu ya dengan kakak penilik itu gitu. Kalau lu gimana Ben? Maksudnya apa yang selama ini atau waktu pengalaman apa yang lu lihat menolong lu juga gitu? Cuman tadi gue kepikir yang tadi itu sih apa kalau misalnya gue mau netting ya sebagai orang yang udah pemimpin tapi mager terus netting lagi. Kalau misalnya ada orang atas kita kontak, pasti dia cuma mau nyari gua biar balik lagi gitu loh. Udah pasti nanyanya ke situ gitu loh. Bukan
pengen tahu gue gimana apa segala macam gitu. Nah, coba menurut abang-abang ini gimana nih? Sebelum gue jawab pertanyaan lo tadi ya. Akhirnya gue jadi males kan. Lihat namanya aja muncul di chat. Pasti itu udah pasti ke situ gitu. Nah, gitu gimana? Itu kayaknya apa ya? Itu pemahaman semua orang. Bukan semua orang ya. Gue juga begitu kayak apa ya? Gue mikirnya kayak waktu lagi nggak maunya gitu ya, waktu lagi apa ya ngambek-ngambeknya ya kalau boleh dibilang. Itu tuh ngerasa kayak ya lu dateng cuma waktu evaluasi, lu waktu selama semester selama jalan kemana kayak gitu. Apa gitu lah, apa tajam banget. Aduh kalau ngomong tuh aduh gua tuh apa kayak kalau bisa ngomong tuh kayak lu tuh yang bikin gua kayak begini, kasar mau ngomong gitu loh kayak ngeri banget. Apa tapi itu ya kalau gue itu sih, jadi emang kalau lagi mager, yang bukan cuma mager ya, sampai serba salah ya kali. Kalau aku tuh ngerasa nyalahin diri, nyalahin yang lain, pokoknya kayak apa ya, tunjuk lah gitu, tunjuk yang lain, tapi sadar sebenarnya ini diri lu sendiri, tapi kayak nggak puas cuma diri sendiri, mesti yang lain juga. Pasti muncul tuh. Lu kita nyari-nyari kesalahan, lu ini gitu. Ya, itu kalau gue kayak gitu tuh, Ben. Nah, kalau Bang Alex? Mungkin karena pengalamannya itu yang gue bilang tadi ya, ini orang yang sama-sama dalam struktur, entah dia strukturnya resmi atau enggak, karena dia juga misalnya jadi penilik gitu ya. Jadi menurutku juga begini ya, sebagai penilik, teman-teman kan yang mungkin dalam malam ini sadar, wih gue butuh perhatiin adik pelayanan gue, tapi jangan nyecer gitu loh. Ada juga waktu-waktu di mana mungkin orang itu butuh feeling. Ya, maksudnya ya, jadi tiap orang beda ya, tiap orang beda. Jadi kadang-kadang memang untuk menemukan pola yang semua orang nerima juga nggak ada sih. Dia nggak ngontak, dia salah sebagai pemilik. Dia ngontak, kamu lari gitu. Jadi ya udahlah, intinya paling tidak kan kalau kita jadi sadar dua-duanya, kalau masih semua hidup dalam saat teduh, mudah-mudahan saat teduhnya berbicara gitu ya. Jadi kadang-kadang memberi ruang untuk orang itu mungkin juga kalau lagi nggak mau balas chat, jangan langsung ngambil kesimpulan penghakiman, wah dia pemimpin yang lari dari hadapan Tuhan. Tapi mungkin dia pemimpin yang sedang butuh didoakan, ya udah bagian kita doain aja dulu gitu ya. Mungkin Tuhan pakai orang lain untuk mendekati dia gitu. Karena jujur aja beberapa kali aku lihat ya, ada orang yang sampai ini loh, psikosomatis juga ketika dikontak senior pelayanan, apalagi kalau itu adalah karena dia lari atau apa ya. Jadi bukannya tambah healing, tapi tambah hurting gitu ya. Nah, tapi sisi yang lain mesti kita punya mekanisme yang baik lah. Makin bertumbuh secara rohani, kita punya mekanisme yang baik untuk evaluasi diri ya. Menurutku itu juga penting. Jadi kan pemimpin itu kan diharapkan orang yang makin dewasa. Jadi nggak apa-apa. Kalau menurutku gini ya, ini proses kamu jadi dewasa. Karena bukan, kita seringkali suka terbalik mikirnya. Karena dia dewasa, kita jadi pemimpin. Seolah-olah dia mimpin, dia nggak bisa salah gitu. Enggak juga, bahwa pengalaman dia memimpin ini, di situ Tuhan mendewasakan dia, karakternya lebih sabar, lebih mengasihi. Dulu mungkin kita lihat tuh ya, itu bagus banget mimpin ini ya, tapi begitu ketemu sama senior, wah dia ternyata masalah. Ada orang kan nggak masalah ke bawah, masalahnya ke atas. Nah, jadi kita tuh mesti bisa lihat ya. Nah, dan mekanisme kita bertumbuh itu, nah ini aku pengen ingetin ya, teman-teman mesti cek gitu. Apa sumbernya? Misalnya, kenapa gue lari? Dan kenapa misalnya situasi-situasi ini bikin gue lari? Kalau aku sih ngelihat sederhananya dua hal ya. Ya paling dua hal sih ya. Pertama masalah dalam diri, dari dalam. Yang kedua dari luar. Nah, nanti kadang-kadang luar sama dalam ini tercampur nih. Jadi kita kadang-kadang memang orang bermasalah ya. Jadi luar dalam kecampur, tapi paling tidak kita, nah poin yang aku selalu tekankan kalau bicara healing gitu ya, kamu nggak bisa kontrol yang di luar kamu. Karena itu di luar kamu.
Kamu hanya mungkin ya kalau dia menekan kamu, kamu tertekan, menghindar. Itu kan itu ya teori-teori Hmm. toxic relationship ya. Jadi kita nggak bisa ngubah yang di luar sana. Yang bisa kita kontrol tuh yang di dalam sini. Jadi misalnya ya kalau oh gue ternyata, nah kadang-kadang ini berkaitan. Misalnya kok gue sensi banget ya, dia ngomong dikit begini padahal belum tentu ngomong sama kita. Dia bikin Hmm. status sensi, kesannya kayak kepemimpinan kita dikritik gitu ya. Iya. Nah gue beberapa kali waktu ngalamin kayak gitu, ternyata ya waktu gue periksa diri, gue juga lagi nggak taat, gue lagi hidup dalam dosa, lagi menikmati apa. Jadi kadang-kadang Hmm. masalah di dalam itu keluarnya dalam relasi itu, dalam relasi pelayanan, apalagi kalau timnya challenging ya, timnya challenging, banyak orang, banyak kucok-kucok sih, kurang cocok kurang cocok gitu ya, waktu jalanin timnya, idenya orang nih kalau bisa, kalau gue tahu dia kayak gini jangan, nggak pernah gue ajak pelayanan gitu. Waduh. Nah kita mesti beresin di dalam, sembari di luar kita juga beresin, dalam arti ya kalau kita belum sanggup ya hindarin dulu lah, tapi kalau kita sanggup ya kita lihat apa poin baik yang dia berikan gitu. Nah itu mungkin yang gue coba ingetin ya, supaya kita juga nggak kelamaan magernya ya karena kasihan, kasihan yang pimpin sebenarnya kan. Nah, Hmm, hmm. iya iya. Aku ini mungkin lebih sensitif kali ya Bang dan Iya. Ruben. Tapi aku setuju sih. Maksudnya eh kalau kita lagi, aku nggak tahu ya. Mungkin memang kondisi di luar yang tadi Bang Alex bilang itu macem-macem ya, menantang, Iya. banyak masalah. Tapi sebenarnya kalau sesusah-susahnya itu tuh bukan 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 itu loh yang bikin apa ya, yang bikin jadi demot dan mager gitu. Nah, kalau dari pengalaman mau refleksi ke belakang gitu, jujur sebenarnya itu karena dosa gitu. Karena entah baik dosa pribadi kayak gitu ya, waktu misalnya dulu jadi pengurus tuh ya jatuh ke, misalnya lagi capek, lagi mumet, akhirnya jatuh ke pornografi, atau mungkin Hmm. lagi berbohong, lagi apa ya, nggak jujur kayak gitu, maksudnya nggak jujur dalam ngomong sama seseorang sama apa, terus jadi kayak berkembang dan akhirnya kita sadar kita salah tapi nggak bisa berubah. Jadi apa ya Bang, sebenarnya sesusah-susahnya di luar, Iya. tapi sebenarnya tuh yang bikin apa ya, bikin jatuh atau bikin kayak nggak, kayaknya nggak bangkit tuh, Hmm. Hmm. itu dosa pribadi gitu loh, dosa 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 yang entah mau aku akuin nggak akuin, tapi sebenarnya tuh aku tahu itu lagi aku lagi jalanin yang nggak tepat kayak Hmm. gitu. Itu pengalamanku yang bikin susah apa ya, susah kembali seperti yang tadi Bang Alex bilang. Hmm. Iya. Betul. Nggak tahu kalau kalau lu gimana Ben? Kalau menurut gue sih eh, yang lu bilang itu bener ya, maksudnya gue setuju bahwa kalau misalnya mau, masalah kan gini, kalau kita lagi kayak begitu tuh, kita kan apa ya, itu pasti sadarnya setelah itu gitu loh, iya kan. Hmm. Hmm. Kalau pas waktu itu kan kita pasti nyalahin orang luar, kita pasti nggak berkaca gitu. Nah, tapi setelah momen-momen itu lewat, barulah gue sadar seperti yang lu bilang, eh, pasti karena dosa-dosa pribadi kayak gitu. Sekecil apapun akan berdampak, menyebabkan apa ya, misalnya gini aja deh, gue nggak ngilang lah, misalnya nggak ngilang sampai matiin HP misalnya gitu ya, kayak Bang Ray itu ya, tapi eh, pas rapat gue lebih lebih mudah marah misalnya gitu. Gue Hmm. tetap rapat, Hmm. tetap nih ngejalanin, tapi emosional misalnya gitu, marah-marah. Nah itu kan juga pasti kalau bisa digali-gali, dicari tahu, pasti karena nggak beres di dalam kayak gitu. Mungkin gue lagi jauh sama Tuhan, lagi kelelahan, terus akhirnya jatuh dalam dosa kayak lu bilang tadi. Itu gue sih setuju, dan memang itu terjadi Bang. Maksudnya gini, kalau misalnya kita lagi baik, ketika di luar terjadi sesuatu yang nggak baik, kita, gue mesti merasa kita lebih bisa menghadapinya ketimbang kita pas lagi nggak baik juga kayak gitu. Hmm. Eh, nah itu dia, cuma balik lagi sih, kalau gue tuh misalnya lagi nggak baik, lagi jatuh dalam dosa,
berusaha menutupi kan gitu ya, berusaha untuk tetap terlihat baik. Nah, itu masalah yang lain lagi gitu Bang. Iya. Gue tuh apa ya? Gue tuh sadarnya tuh eh karena apa? Jadi kadang-kadang tuh Bang Alex di belakang-belakang tuh akhirnya kita kayak bingung Betul. sebenarnya tuh apa sih Masalahnya apa? masalahnya atau Betul. sebenarnya tuh ini karena apa gitu. Nah, Iya, nggak tahu tuh itu gimana tuh Bang Alex? Terus ini ntar benar. kalau misalnya kalaupun udah sadar nih, kayaknya gue yang salah deh. Tetap gak minta maaf gitu tuh. Tetap mempertahankan ini kan gengsi kan. Iya. Nah, benar. Ya kalau aku sendiri akhirnya kan belajar juga ya dari pengalaman memimpin orang gitu ya, memimpin rapat segala macam. Benar tuh. Waktu emosional segala macam gitu ya. Bener sih, orang ini ngeselin, ini bikin kesel, tapi kan sebenarnya gue nggak perlu marah, gitu kan? Iya Bang. Nah, aku tercerahkan lah ya ketika sebenarnya ini beberapa tahun terakhir waktu belajar juga tentang Injil gitu ya. Tercerahkannya melihat bahwa kalau kita mau belajar tentang eh, kekristenan ya, kita belajarnya dari firman Tuhan gitu ya. Nah, salah satu ayat yang berkesan buat gua adalah kalimat Yesus. Nah, menurutku kan kita pakai aja kacamatanya Yesus kan. Nah, kacamata Yesus itu dia mengatakan gini, gue baca ya, itu tadi langsung ingat ambil Alkitab ya. Misalnya Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Nah, lalu Yesus menganalisa nih, ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jadi kadang-kadang gue pikir, kalau ada hal-hal yang di luar terjadi, masalahnya bukan hanya itu, tapi dari mana itu munculnya? Dari hati. Nah, jadi poinnya memang membereskannya ya. Tentu di luar juga harusnya beres ya. Iya. Hatinya dia juga beres. Tapi kan sebelum beresin hati dia, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya beresin hati kita lah. Jadi waktu kita dengar dia kasih masukan yang kesannya nohok kita, waktu Lalu Ngelek abangnya. Loading. Gue kira gua. gue kira juga gue. Kita tunggu dulu ya. Ini karena apa yang dalam hati ya. Iya, selamat malam teman-teman yang lagi ikut. Kita nunggu Bang Alex join dulu ya. Iya. Dia ke-kick tuh. Nah, coba gue Kita lagi ya. bahas. Coba invite lagi. Kita lagi bahas gimana kalau tahu kita harus mimpin, kita harus mengerjakan tugas tanggung jawab kita, tapi kok kayaknya mager gitu ya. Kayaknya demot, kayaknya nggak semangat. Dan ya akhirnya itu berujung runyam gitu, entah terjadi konflik atau mungkin kayak akhirnya tugas tanggung jawab nggak selesai. Justru. Nah, jadi misu-misu, julit-julit, nggak berkesudahan. Nah, dan tadi kita udah bahas gitu ya, sebenarnya di luar mau semenantang apapun, apa yang di dalam kita itulah yang menolong kita bisa menyikapi dan bahkan ya akhirnya bisa bangkit lagi untuk nggak mager lagi gitu ya. Iya Fitri ya, inilah overthinking lah ya, Fit, overthinking sebelum tidur supaya tidurnya puas. Supaya tidurnya pulas karena udah capek. Udah ada belum Bang Alex? Belum ada. Coba WA deh Bang. Oke, coba. Kalau gua ntar dia terganggu live-nya. Begitu, selamat malam semuanya. Masih bertahan nih ya. 15 orang. Iya. Ya semoga obrolan kita mewakili ya pengalaman teman-teman, perasaan teman-teman.
Oh, ini Halo, Bang. halo. Halo Bang, halo Bang. Halo. Maklum ya, ahli kuota, Waduh. koneksi. Iya, iya, iya. Iya. Tadi sampai mana tuh? Sampai Abang baru baca ayatnya. Abang baru baca ayatnya dari Nah, dalam jadi hati. dari dalam hati ya, ayat 19 Matius 15. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi, waktu gua lewatin masa-masa itu ya, jadi sadar gitu. Yesus sebenarnya kasih mekanisme yang baik buat kita menghadapi pergumulan hidup. Selalu yang dicek pertama tuh ke hati kita. Hmm. Jadi ketika Hmm. ada pergumulan, nah seringkali kan kita gitu ya. Karena kita nggak tahu masalahnya di mana, kita langsung mikir, temen gua nggak enak, timnya nggak bagus, orangnya terlalu kritis, dia banyak banyak ininya, terus mungkin suasananya nggak benar, strukturnya nggak bagus. Jadi kita tuh cenderung, ya itulah manusia ya, selalu cari penyebabnya dari luar diri. Sementara dari luar itu tidak semua hal kan bisa kita kontrol. Nah, itu yang membuat gue jadi sadar gitu ya. Mekanisme ketika pemimpin atau siapapun ya orang Kristen, apapun pergumulan di luar, mari cek hati kita. Injil itu mengubah hati. Dan ketika Hmm. hati kita berubah, meskipun di luarnya belum berubah, kita tetap bisa belajar dengan baik meresponinya. Misalnya kalau ada orang yang ngeritik kepemimpinan kita, yang mungkin masukan-masukan dia di rapat menunjukkan bahwa, wah, kamu nih nggak kompeten memimpin. Yeah. Pertama ya kita bisa mengambil yang baik dari masukannya, dan hati kita memang hati yang, ya udah, saya tidak, maksudnya gini, kepemimpinan saya ini tidak menentukan saya dicintai Tuhan atau tidak gitu. Yeah. Tuhan mencintai saya, makanya saya dikasih kesempatan memimpin. Kalau saya belum terlalu baik, maka saya belajar menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi bukan akhirnya kemudian berusaha membuktikan diri. Karena kadang-kadang kan kita gitu ya, gue pengen buktiin deh sama dia, gue bisa gitu. Itu tuh Hmm. jadi kita ajang pembuktian. Jadi makanya itu ya, pundak kita tambah lagi beban-beban eh, kepemimpinan yang nggak perlu sebenarnya. Hmm. Itu sih yang gue pelajarin belakangan ini berkaitan dengan mengatasi pergumulan hidup, mau itu berantem atau apa. Karena Yesus pas banget ya. Pembunuhan itu kan kita langsung mikir, bisa jadi dia kenapa. Dari hati timbul itu, ya sudah beresin hatinya dulu. Gitu sih. Hmm. Iya, iya. Apa? Mungkin itu apa ya, bisa jadi bahan overthinking teman-teman dan kita Iya, semua kali ya. Hati kita lagi kenapa? Kayak gitu ya. iya, iya. Isi hatinya lagi kenapa? Apa yang ngebuat kita jadi mungkin super sensi, atau mungkin Betul. kayak nggak mau nanggepin orang lain, atau nggak mau ngelanjutin lagi apa yang lagi kita mestinya kerjain. Itu bukan karena apa ya, bukan karena, sebenarnya bukan karena apa yang ada di luar pertama dan terutama, tapi apa yang lagi mungkin kita alamin di dalam hati, atau apa yang lagi kita cari di dalam hati kita. Nah, ya mungkin sebagai apa ya, sebagai penutup kali ya, atau mungkin mengakhiri obrolan kita, kalau dari lu Ruben, apa sih yang maksudnya yang lu kepikir kita bisa lebih baik lah sebagai sama-sama jadi pemimpin, sama-sama jadi pelayan di tengah mungkin pandemi begini juga ya, lagi aduh, kayak lu kan sering cerita ya, aduh gue cuma online doang tuh kayaknya mager banget gitu ya, kayaknya demot banget gitu. Buat lu, PR lu tuh apa sih dalam hal ngerja apa, bergumul dengan kemageran ini atau demot ini, yang lu pikir lu juga masih terus lagi kerjain kayak gitu? Iya. Iya, ini ngomongnya agak gak enak nih, ada yang nonton seorang. Oke, jadi Siapa tuh? iya, ini ngomongnya sekarang-sekarang aja lah ya, kalau yang zaman masih dulu kan udah ini. Gue gimana ya? Gue nggak bisa memungkiri itu Tuhan yang gerakin sih, itu pertama. Jadi ya kalau gue lagi nggak mau ya nggak mau kan, tapi nggak tahu gimana caranya
tiba-tiba kan gelisah, terus kayak nggak tenang gitu. Gue tuh kan nggak tenang kalau misalnya gue lagi nggak baik. Jadi gue tuh selama apa mesti gimana ya? Selama apapun gue lari, pasti kan nggak tenang kalau gue tuh ya. Jadi gue tuh harus pilih. Gue mau kembali sekarang, nggak enak tapi beres gitu, atau gue lama-lamain malah makin susah kayak gitu. Nah, pengalaman gue pernah gue lamain gitu ya, gue ngilang, gue males, gue nggak, misalnya anggaplah nggak saat teduh gitu ya, nggak doa, itu nggak bikin kondisi jadi lebih baik gitu, malah makin susah gitu. Akhirnya ya karena gelisah itu, gue yakin sih itu dari Tuhan ya. Akhirnya ya udahlah, gue kembalilah gitu. Kembali itu, nah yang kedua setelah digelisahkan oleh Tuhan itu, yang kedua ya gue ambil waktu khusus kali ya, ambil waktu khusus di luar yang memang saat teduh, memang doa tidur gitu, tapi gue ambil waktu khusus untuk apa ya, gue datang sama Tuhan, kayak anak abis kabur dari rumah balik lagi gitu loh, gimana gitu kan. Ada takutnya, tapi ada rindunya, ada sedihnya, ada apa ya, tapi pengen cerita kayak gitu. Nah puji Tuhan sih itu yang memulihkan gue sih gitu. Tapi ada juga saat-saat dimana gue yang minta Tuhan gelisahin gitu. Padahal kan ya udah, lo nggak datang aja, nggak usah sampai yang nunggu sampai gimana gelisah gimana. Cuman kalau pengalaman gue gitu sih bang, pengalaman gue sih kayak gitu sih. Baik menghadapi kondisi yang nggak baik karena jatuh dalam dosa misalnya, ataupun ketika menghadapi tadi yang pandemi, yang gue bosen, jenuh, nggak semangat gitu. Nah itu menolong sih bang kalau gue pribadi gitu. Iya. Kalau aku hari ini apa? Tadi kan habis aku ikut course itu kan, spiritual formation, dan aku apa? Ketika baca gitu, ada materinya gitu, keinget gitu pembahasan kita hari ini. Sebenarnya Roh Kudus bekerja tuh kita nggak bisa tahu dan nggak bisa tebak gitu ya. Aku juga ngalamin gitu, ada waktunya kayaknya tiba-tiba seger lagi gitu ya, tiba-tiba dapat lagi motivasinya, jalan lagi. Tapi ada juga masa-masa kayak aduh kok nggak semangat kayak gitu. Nah cuma dari materi itu dia bilang gitu, Roh emang bertiup kemana dia mau. Nah dia ilustrasiin, tapi kita bisa naikin layar kayak gitu, memperbesar apa ya, maksudnya ya, yang bisa kita lakukan ya siapin layar kita untuk ya pada waktu Tuhan dia bisa menyadarkan, mengingatkan, dan dari situ kita bisa jalan lagi, karena kita nggak sanggup gitu ya niup layar sendiri gitu, kumpulin orang niupin layar buat perahunya bergerak tuh nggak bisa, cuma bisa angin yang besar gitu yang punya kuasa. Jadi aku tadi keinget kayak ya mungkin kita nggak bisa langsung ubah keadaan, langsung tiba-tiba ayo deh semangat gitu ya, kayak langsung tiba-tiba nggak ada masalah gitu, nggak ada kendala. yes kayak nah tapi yang bisa kita lakukan ya itu gitu, ya datang ke Tuhan, terus ya mungkin nggak langsung terjawab apa yang dalam hati atau masalahnya, tapi ya itu semua dalam rangka membentangkan layar supaya pada waktunya angin bertiup ya kita bisa merespon dengan baik. Itu tadi aku yang keinget juga gitu pembahasan kita malam ini tentang mager yang nggak bisa digerakkan ya. Kalau udah mager gimana mau gerak gitu. Ya, Bang Alex gimana Bang buat kita semua, terakhir ada yang bisa Bang sharingin? Kalau gue ngelihatnya gini ya, jangan merasa bahwa kita ini manusia super gitu. Mager itu realita hidup, hadapin. Bosen itu biasa, orang bosen
Kamu makan nasi tiap hari juga bisa bosen gitu. Jadi kadang gue ngeliat juga orang Kristen tuh kayak apa ya? Kalau jadi pemimpin nggak boleh bosen, nggak boleh. Itulah perjuangannya. Bosen itu realitanya. Perjuangannya itu yang kita harus bangun sama-sama. Jadi jangan merasa bahwa ya itu yang gue bilang dari tadi. Kadang-kadang kita melihat pemimpin atau melihat hidup kita yang dalam Kristus itu seolah-olah nggak bisa lagi bikin dosa, nggak juga. Itu membuat kita makin sadar seperti yang Ray bilang, seperti yang Ruben bilang, kita butuh anugerah Tuhan. Untuk maju selangkah aja dalam hidup butuh anugerah Tuhan. Kita lagi nggak bosen aja itu anugerah Tuhan gitu. Dan ketika kita bosen pun aku pikir gini ya, Tuhan juga memberikan kesempatan kita belajar loh dari kebosanan kita gitu. Nah mungkin yang kita harus ingat, ketika realita-realita yang nggak terlalu bagus ini datang dalam hidup, jangan lagi ditambah dengan melakukan dosa. Misalnya karena kita bosen, ya udahlah, malas mimpin rapat, ya udah, yang rapat kita matiin HP terus kita nonton film porno gitu kan, itu bukan begitu ya. Kalau bosen ya udah, akuin di hadapan Tuhan, lalu kemudian minta Tuhan, ya aku pikir gitu ya, kita belajar seperti yang teman-teman bilang tadi ya, ya udah, hati itu kan yang bikin Tuhan ya. Kalau kamu punya HP, maaf merek Samsung, waktu rusak bawa ke service centernya Samsung. Kalau itu Apple, bawa ke service centernya Apple. Hatimu itu yang bikin Tuhan. Kalau lagi nggak enak, bawanya sama Tuhan. Tuhan lagi bosen, ceritalah sama Tuhan gitu ya. Tuhan lagi bosen, nggak tahu mesti ngapain. Tapi Tuhan, aku lagi bosen, aku lagi mager gitu ya. Dengan kita jujur, aku pikir itu langkah awal pemulihan. Jadi bukannya begini, pokoknya nggak boleh bosan, pokoknya nggak boleh bosan. Itu mah kita malah kayak membuat diri kita tuh jadi menolak semua anugerah Tuhan untuk mengangkat kita dari kebosanan. Iya. Nah, kemudian yang lain ya, yang teman-teman bilang tadi, aku jadi ngeliat ini ya, di Mazmur itu, pemazmur sering loh ngomong sama jiwanya. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Jadi dia kayak berdialog dengan dirinya. Nah, menurutku itu yang juga kita mesti kembangkan sih ya. Karena yang tadi ya, misalnya kita ambil waktu sendiri. Sebenarnya waktu kita ambil waktu sendiri itu sebenarnya apa sih? Bukan cuma diam, mager, lumpuh, tapi mari coba berdialog, belajarlah gitu ya. Aku juga dulu mikir agak-agak gelo juga ya. Bipolar. Iya. Apa kabar jiwaku hari ini? Tapi itu Alkitabiah loh. Pemazmur itu kan bilang, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Mungkin kita ganti gitu ya, bikin Mazmur Alex gitu ya. Mengapa kau bosan hai jiwaku gitu ya. Nah dari situ nanti kemudian izinkanlah firman demi firman, mungkin ingatan kita akan firman, dengar khotbah apa, itu jadi sarana yang Tuhan bisa pakai lagi membuat kita segar. Mungkin yang teman-teman butuhin rekreasi, ayo rekreasi. Mungkin beberapa kali yang kita udah sangat tertekan, nggak bisa tidur, mungkin yang kalian butuhin tidur. Jadi, aku dulu inget banget ya, pernah baca buku rohani, terus dia bilang begini, kamu mesti bicara sama jiwamu, kamu lagi kenapa jiwaku? Terus dia bilang gini, kalau ternyata kamu lagi capek dan kamu butuh tidur, tutuplah buku rohani ini dan tidur. Wih, itu buku rohani paling gue suka sepanjang zaman. Turut tidur, tutup bukunya gitu. Karena kita mesti tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan menipu diri sih ya. Kerohanian itu sesuatu yang harus dibangun, bukan yang harus ditutup-tutupin. Kayak saya sempurna, saya pemimpin gak pernah jatuh. Tapi di dalam kejatuhan, lihat anugerah Tuhan. Dan itu poin yang harus kita nikmati sih. Menurutku itu. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih Bang Alex dan terima kasih juga teman-teman yang udah kalau memang apa itu tusarnya, tidur Bang. tutup live IG ini, tutup live IG ini. Tapi ini ya, kalau gue balik ya tema kita ya, overthinking, sekarang kita mesti thinking over. ada bagian yang harus kita pikirin yang lebih dalam ya. Iya. Ya, semoga ini memberkati dan menguatkan teman-teman semua. Siapa tahu entah teman-teman yang sedang ngalamin atau teman-teman sedang mendampingi, sedang tahu sahabat atau orang-orang terdekat yang mengalami hal seperti ini, kiranya kita juga bisa menjadi
apa ya, sahabat atau cara Tuhan juga menguatkan melalui apa yang kita telah bahas dan bisa kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik dengan perjalanan kita bareng dengan mereka. Oke, mungkin ada warta kita ada warta nih Bang. Jadi udah ke PMKJ nih. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup dan kita tidur, jangan lupa besok datang PMKJ. Ada siapa? Ada Bang Alex lagi. Ketemu lagi ya. Iya. Jadi besok kita akan bahas tentang prinsip evangelism. Nah, ini baru kita bahas pemimpin udah langsung penginjilan. Besok jam 5 sore di link yang pasti teman-teman dapat lah ya di Jarkoman. Oke. Oke deh. Kalau gitu sampai jumpa di obrolan kita episode berikutnya. Semoga bisa lanjut lagi ya Ben ya. Siap Bang. Siap, Bang. Kalau lihat ininya nih penontonnya sih kayaknya lanjut ini. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Jangan mager kita, jangan mager. Thank you banget Bang Alex buat waktunya malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu.